Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara pembahasan atau diseminasi pembelajaran mendalam yang kami laksanakan pelatihannya pada bulan Juli kemarin. Kemudian kami bertiga, saya, Ibu Nunung dan Ibu Ayu Dewi, kebetulan diutus sekolah di SNN 1 Sukahumi, mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam selama 5 hari. Mungkin dalam 5 hari itu banyak sekali ilmu yang kami dapat, akan tetapi pada hari ini kami akan menyampaikan sedikit dari 5 hari tersebut, rangkumannya seperti apa. Mungkin belum sepenuhnya kami kuasai semua materinya, tetapi kami berusaha untuk menyampaikan apa yang kami dapat. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Ayu Dewi, Ibu Nunung, yang kedua oleh Ibu Ayu Dewi, dan yang ketiga mungkin adalah saya. Kepada Ibu Nunung dipersilakan. Tapi sebelumnya mohon maaf, bukan kami di sini bertiga lebih tahu, hanya mungkin kami sebagai perwakilan dari sekolah ini. Bukan berarti kami lebih tahu, mungkin Bapak Ibu sudah mencari tahu di media sosial atau dimanapun. Kami sekali lagi hanya menyampaikan apa yang kami dapat dari pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang pertama saya akan menyampaikan tentang growth mindset, ya, atau pola pikir. Di sini ada beberapa kerangka pembelajaran mendalam, kemudian prinsip dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam, ada asesmen, kemudian perencanaan pembelajaran mendalam. Di sini kita akan ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi dulu prinsipnya. Yang kedua, komponennya. Kemudian yang ketiga, menyusun rencananya. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak menggurui, bukan saya menggurui, cuman ini hanya sekedar tugas kami bertiga. Baik, yang pertama di sini sebelum kita melakukan apa itu grow mindset, apa itu grow mindset? Ada refleksi awal dulu, ya. Sebelum memulai materi ini, luangkan waktu dulu untuk merefleksi pengetahuan awal Bapak Ibu, ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran mendalam? Mungkin nanti di sini akan dijelaskan oleh Ibu Ai. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang perbedaan antara penilaian dan asesmen? Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen formatif dan sumatif? Mungkin nanti ada Ibu Is yang akan menjelaskan. Nah, di sini apakah mau dicoba Padletnya? Mau di scan? Coba, mangga dicobian. Di scan, langsung scan bisa. Ada pertanyaannya?
ada apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran mendalam? Mungkin di situ sudah ada yang menjawab juga, ya. Sudah ada yang menjawab. Itu mungkin rekan saya pernah mencoba ke rekan saya, mencoba scan barcode ini, ternyata bisa. Jadi bisa langsung dijawab di situ ya. Kita lanjut saja. Nah, di sini grow mindset itu mungkin kita sering melihat fenomena di kelas kita itu seperti ini ya. Sehari-hari mungkin ada aja anak yang tiduran, malas, enjing keneh toselai, lunduh dan sebagainya. Begitupun kadang juga kita kalau melihat anak yang seperti itu terkadang jengkel, kesel ya. Kadang mood kita jadi kurang ya untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Nah, iya, ini fenomena yang sehari-hari kita lihat ya. Nah, di sini akibatnya apa? Keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia itu menjadi rendah ya. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita harus bisa merubah pola pikir. Apa sih pola pikir itu? Pola pikir itu adalah cara melihat dan memandang segala sesuatu ya, yang nantinya akan menjadi suatu inspirasi, menjadi kesuksesan buat anak didik kita. Di mana ada dua prinsip yang harus kita ketahui. Pola pikir itu ada dua, ada pola pikir pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh, PPT dan PPB. Pola pikir tetap dengan pola pikir tumbuh. Pola pikir tetap ini yang pertama, anaknya kalau dikasih challenge, apa sih bukan challenge teh, tantangan ya, dia kadang menghindar ya, kadang menghindar. Kemudian kalau yang pola pikir tumbuh malah sebaliknya, anak itu menerima tantangan ya. Yang kedua, kalau pola pikir tetap, anak itu suka kadang langsung menyerah. Kalau dikasih tantangan suka menyerah, aku mangke sabodo teuing, kadang suka seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau yang pola pikirnya bertumbuh, dia akan bertahan untuk berusaha mencapai sesuatu yang hasilnya maksimal. Kemudian effortnya ya, kalau yang pola pikir tetapnya itu selalu mubazir sebenarnya. Nah, kemudian kalau yang pola pikir bertumbuh selalu menjadi peluang kalau bagi dia, kalau dikasih tantangan itu menjadi peluang. Selanjutnya, kritiknya. Kalau pola pikir tetap menurut dia kalau dikritik itu menjadi serangan, ruas deg-degan jika abi ayeuna Pak. Selanjutnya, kalau pola pikir bertumbuh selalu menjadi informasi ya, dia terus menggali informasi, akhirnya mencapai kesuksesan. Kalau yang pola pikir tetap dia sebagai, kalau sukses ordernya itu menjadi ancaman, tapi kalau yang punya pola pikir tumbuh adalah menjadi inspirasi. Jadi mungkin kalau kita sehari-hari sudah aneh deui nyapanya ningali budak anu cicing cameot seperti itu, kemudian ada juga anak yang mau terus berusaha untuk ya belajarnya bisa, orang kudu bisa sampaikan berusaha sampai bisa ya. Tapi kadang ada anak yang diam saja, berarti anak eta teh disebut teh PPT. Jadi pola pikir anak teh tetap tidak mau berkembang ya. Kalau anaknya yang terus kemajuan setiap harinya, setiap belajar ada kemajuan, berarti anak itu sudah merubah pola pikirnya. Itu disebut dengan pola pikir bertumbuh atau yang disebut dengan PPB. Ya, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Udah. Lanjut Abu Aita. Sudah itu Bu Aita. Belum. Ya, tetap kenek ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya Pak, kalau PPT itu adalah pola pikir tetap di mana suatu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap, tidak bisa berubah kalau menurut dia ya. Nah, kemudian kalau PPB itu
pola pikir bertumbuh, yaitu memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, itu bedanya PPP dengan PPB. Ya, silakan selanjutnya, ini pembelajaran mendalam. Kamu tadi munculkan dasar tadi. Oh betul. Pakai jangkrik. Kalau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembahasan yang tadi oleh Ibu Nunung tentang PPT dan PPB, pola pikir yang tetap dan pola pikir yang bertumbuh. Ini ada tentang pembelajaran yang mendalam. Dari ringkasan materi modul yang saya baca sekilas, mungkin saya di sini bukannya lebih tahu ya Pak, Ibu, apunten. Ini menyampaikan bahwa tantangan internal pendidikan Indonesia itu ada pada krisis menurunnya kualitas pendidikan. Jadi meskipun akses sekarang sudah baik, banyak buku, banyak bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, itu disebabkan oleh satu, yaitu menjadi tantangan bagi pemerintah, maka adanya suatu pendekatan dari pembelajaran, yaitu dengan berupaya dengan cepat dan tepat untuk mengakselerasikan PM ini, pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu definisinya, pembelajaran merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Ini kita menyamakan dulu persepsi. Jadi pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, bukan model, bukan metode, tetapi suatu pendekatan perspektif atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Sistem pendidikan di Indonesia itu dari tahun 1970 sudah mengacu kepada pembelajaran yang mendalam dengan adanya suatu pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu PAKEM dan PAIKEM. Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi sekarang ini bukan suatu yang baru. Dan ada satu lagi, CTL, kontekstual, jadi ini bahwa pembelajaran mendalam itu bukan suatu, jadi merupakan pendekatan, bukan kurikulum, bukan model, dan bukan metode. Konsep memuliakan. Konsep memuliakan di sini yaitu dalam pembelajaran semua pihak yang terlibat itu saling menghargai, saling menghormati dengan mempertimbangkan potensi, mempertimbangkan martabat dan nilai kemanusiaan. Nah, ini ada sebuah lingkaran. Di dalamnya yaitu ada pembelajaran mendalam. Di situ ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Itu merupakan 8 dimensi profil lulusan. Jadi ada rumusnya, ada 8, 3, 3, 4. 8 untuk dimensi profil lulusan, 3 untuk prinsip pembelajaran, ketiga pengalaman belajar, dan 4 untuk kerangka pembelajaran. 3 prinsip pembelajaran itu ada
prinsip pelajaran. Oh iya. Ada berkesadaran, ada bermakna dan menyenangkan, menggembirakan. Bermakna di sini yaitu peserta didik merasakan manfaat dan merelevasi dari hal-hal yang mereka pelajari. Itu bermakna di sini. Untuk kehidupan selanjutnya. Yang kedua, menggembirakan. Menggembirakan itu pembelajaran yang bukan nyanyi-nyanyi, bergembira seserian, tetapi merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai dan merasa atas keterlibatan kontribusinya pada proses pembelajaran. Yang ketiga itu merupakan pengalaman belajar. Ada memahami, ada mengaplikasi, dan ada merefleksi. Memahami di sini peserta didik itu untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Yang kedua itu ada mengaplikasi. Mengaplikasi merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan kehidupan secara kontekstual. Yang ketiga yaitu merefleksi, di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atas praktek nyata yang telah mereka lakukan. Yang keempat itu ada kerangka pembelajaran. Ada praktis pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Praktek di pedagogis itu merupakan strategi belajar yang dipilih oleh guru. Strategi atau bisa juga metode PBL itu merupakan dari praktek pedagogis, kerangka yang pertama. Yang kedua itu ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran di sini membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar yang membentuk pembelajaran yang mendalam. Yang keempat, ada pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Ini dari pengalaman belajar. Dari memahami itu ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Nanti akan memahami secara mendalam dari konsep dan materi dari berbagai sumber tadi yang sudah dibacakan. Selanjutnya, ini tentang asesmen pada pembelajaran mendalam. Seperti pada kurikulum Merdeka yang terdahulu, asesmen pada pembelajaran mendalam masih sama,
yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian asesmen dalam pembelajaran mendalam atau asesmen formatif dan sumatif ini diterapkan dengan penekanan pada asesmen otentik dan holistik. Yang dimaksud dengan asesmen otentik adalah penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Maksudnya, ketika kita belajar, usahakan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik itu pelajaran apapun, coba dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa nanti lebih tahu kenapa mereka harus mempelajari materi ini. Kemudian yang kedua, ini penekanan pada asesmen holistik. Asesmen holistik yaitu penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jadi tidak hanya pengetahuan, biasanya yang kita nilai hanya pengetahuan, tetapi dalam pembelajaran mendalam ini idealnya dalam setiap pertemuan kita harus mengadakan asesmen sehingga nanti siswa kelihatan maju atau mundurnya kemampuan siswa, ya, perkembangannya. Kemudian asesmen formatif ini dibagi dua, ada asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen as learning adalah asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya ada jurnal reflektif, ada self assessment, ada peer assessment, checklist kemajuan belajar dan lain-lain. Kemudian ada assessment for learning, adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Ini biasanya setelah kita mengajar, ini setelah kita mengajar di kelas, kita mengadakan refleksi atau umpan balik dengan siswa. Apakah pada saat kita mengajar ini seperti apa, baik itu yang dirasakan siswa ataupun yang dirasakan guru. Kemudian ada yang terakhir, penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini disebut juga assessment of learning, yaitu asesmen yang mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Bisa tes lisan, bisa tes tertulis, bisa laporan, penilaian portfolio, atau penilaian proyek. Ini contoh-contoh teknik asesmen. Ada observasi, ada kinerja, penilaian diri, project, tes tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Untuk project, mungkin nanti bisa kita terapkan pada kokurikuler, bisa nanti diterapkan pada bentuk pembelajaran PJBL ataupun pada kokurikuler. Untuk asesmen seperti itu. Kemudian perencanaan pembelajaran mendalam untuk RPP, istilahnya mungkin sekarang kembali lagi, kalau dulu modul ajar, sekarang kembali lagi menjadi RPP. Ini yang pertama, identifikasi. Ada mengidentifikasi kesiapan murid, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran, kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang pertama, sebelum kita mengajar, lihat dulu CP-nya seperti apa. Jangan langsung kita mengajar langsung ke kelas tanpa kita tahu nanti kita mau mengajar apa. Setelah CP-nya tahu, kita tentukan tujuan pembelajaran. Hari ini, siswa harus belajar sampai memahami apa. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan kerangka pembelajaran yang terdiri dari kapasitas pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Mungkin kita bisa belajar dari rekan-rekan yang lain yang kemampuan IT-nya lebih bagus, bagaimana cara pemanfaatan digital untuk menarik motivasi siswa.
kalau kita hanya ceramah, kalau kita hanya menulis, itu biasanya siswa cenderung bosan. Seperti pada saat pelatihan kemarin, ternyata teman-teman dari sekolah lain ini kemampuan IT-nya sangat bagus. Jadi ketika praktek mengajar, mereka menggunakan berbagai macam aplikasi. Jadi ada Mentimeter, kemudian ada Quizzes, ada YouTube, ada berbagai macam. Sehingga yang kami pun yang jadi muridnya menarik. Oh ternyata kalau ditampilkan dalam digitalisasi itu sangat-sangat menarik. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya pikir ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Hanya dalam pembelajaran mendalam ini menggembirakan agak lebih banyak Bapak dan Ibu. Maka ketika kita mengajar kemudian kelas sebelah agak ribut karena misalnya sedang menggembirakan, sedang bergembira dalam belajar, mohon dipahami. Mungkin Bapak atau Ibu guru yang mengajar di kelas 11 di kelas sebelah itu berusaha agar siswanya bergembira ya. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terakhir, asesmen seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi pada awal pembelajaran kita sampaikan asesmen yang kita sebut biasanya asesmen diagnostik. Kemudian pada proses pembelajaran, dan terakhir pada akhir pembelajaran. Ini garis besar untuk RPP. Jadi yang harus ada pada RPP ini minimal harus ada yang seperti ini. Untuk identifikasi ada profil lulusan. Profil lulusan tadi ada 8. Tidak seharusnya tidak harus 8-8-nya ada. Bapak Ibu silahkan yang mungkin untuk jam pertama keimanan dan ketakwaan ada berdoa, tapi aku di tengah-tengah tidak harus ada berdoa, maka disesuaikan dengan jam kapan kita mengajar. Kemudian ada keluargaan dan seterusnya, silahkan disesuaikan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Di sini dituliskan tujuan pembelajaran. Kemudian desain pembelajaran ini ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ai. Kemitraan pembelajaran bisa dengan berbagai aspek, bisa dengan orang tua, bisa hanya guru dan murid, bisa dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya di lingkungan sekitar kita ada kalau di sini mungkin ada pabrik keripik, dan nanti mungkin kapan-kapan kita bisa tanya jawab dengan pengusaha keripik. Kemudian yang berikutnya pengalaman belajar. Ini sekali lagi ini minimum yang harus ada pada RPP. Ada dituliskan di situ memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian yang terakhir asesmen pembelajaran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebetulnya banyak sekali yang kami dapat, tetapi yang kami rangkum di sini seperti itu. Barangkali. Jangan ada pertanyaan, katanya Bapak Ibu. Kami hanya menyampaikan. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.